Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat ya, alhamdulillahirrahmanirrahim kalau sehat semua. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu nih. Apakah hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua? Alhamdulillah kalau masuk semua. Hari ini Ibu akan melaksanakan yang namanya layanan bimbingan klasikal dengan tema meningkatkan rasa kepercayaan diri. Kira-kira nih ada yang tahu nggak sih kenapa Ibu ngambil tema meningkatkan rasa kepercayaan diri? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Belum ada yang tahu? Oke. Kalau belum ada yang tahu, Ibu akan memberitahukan. Yang pertama, agar kalian tahu apa itu kepercayaan diri. Lalu yang kedua, apa saja sih yang menyebabkan kurangnya rasa percaya diri. Lalu yang ketiga, itu ada tips untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri itu seperti apa. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan hari ini adalah yang pertama, nanti Ibu akan menjelaskan materi tentang mengenai meningkatkan rasa kepercayaan diri. Lalu setelah Ibu selesai menerangkan, kalian boleh jika belum paham, boleh bertanya kepada Ibu. Jika tidak ada yang bertanya atau sudah paham semua, langsung ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu dari kalian, nanti akan Ibu tambahkan juga. Oke, baik, gimana? Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap semua ya, harus bersemangat. Oke, di sini ada meningkatkan rasa kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu apa sih? Di sini ada pengertian kepercayaan diri, ya. Kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian yang penting pada seseorang. Kenapa bisa disebut penting? Karena ketika seseorang tidak memiliki rasa kepercayaan diri, maka orang tersebut akan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak punya rasa kepercayaan diri, rasa penasarannya dia itu tuh tidak ada, gitu loh. Jadi kayak kurang tertariknya diri dengan lingkungan, gitu ya. Nah, lalu ada penyebab kurangnya rasa percaya diri. Nah, kira-kira apa saja sih penyebab kurangnya rasa kepercayaan diri? Kita bahas di sini. Yang pertama itu ada takut pada kesalahan. Takut pada kesalahan ini adalah awal mula dari timbulnya perasaan tidak percaya diri. Adalah ketika seseorang menganggap bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara sempurna tanpa kesalahan. Nah, jadi takut pada kesalahan ini adalah ketika kalian melakukan suatu hal, ya, melakukan sesuatu hal itu harus sempurna. Padahal sesuatu hal itu tidak ada yang sempurna, apalagi kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kesalahan itu pasti ada. Lalu yang kedua itu menganggap kalau berani tampil beda itu adalah hal yang aneh. Kenapa bisa disebut aneh? Karena di sini dijelaskan menilai bahwa penampilan sesuatu yang berbeda dari yang dilakukan kebanyakan orang adalah hal yang aneh. Ya, jadi aneh. Ibu kasih contoh, misal nih, ketika kalian keluar ke suatu tempat, yang di tempat tersebut kalian menggunakan pakaian yang terlalu mencolok warnanya atau berbeda gitu bajunya dengan kultur yang ada di sana, itu kan jadi kurangnya rasa percaya diri kalian jadi minder. Jadi kayak, aduh, kenapa sih saya harus menggunakan baju seperti ini, apalagi dengan warna yang seperti ini, begitu kan? Lalu yang selanjutnya ada terlalu membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, atau biasa kalian sebut itu insecure, ya kan? Selalu membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi kayak kalian itu terlalu insecure, terlalu memikirkan bahwa diri saya
dan dirinya itu harus sama. Padahal setiap orang itu tidak mesti harus memiliki kesamaan yang sama. Belum tentu dirinya itu lebih baik dari kita, belum tentu diri kita itu lebih baik dari dirinya. Jadi kayak stop untuk insecure dan stop untuk membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena itu mengakibatkan kalian tidak percaya diri. Lalu selanjutnya, tidak bisa move on dari masa lalu. Tidak bisa move on dari masa lalu ini seperti apa, Bu? Begini, tidak bisa move on dari masa lalu itu kayak misal kalian melakukan kesalahan di masa lalu dan kalian ingin melakukannya lagi tapi dengan cara yang lain gitu. Misal kalian ingin mengikuti olahraga bersepeda atau Thai boxing atau apa. Jadi kalian dulu memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dan akibatnya sekarang kalian tuh tidak percaya diri untuk melakukan kegiatan tersebut. Padahal kegiatan yang sekarang yang akan kalian lakukan itu nggak akan terulang lagi kayak dulu gitu. Kesalahan-kesalahan yang dulu tuh tidak akan mungkin terulang kalau kalian melakukannya dengan benar. Lalu selanjutnya itu ada kurangnya mengenal diri sendiri. Jadi kalian kurang mengenal apa sih yang ada di dalam diri saya gitu. Apa sih potensi yang ada di dalam diri saya? Apa yang saya bisa gitu. Jadi kayak kalian kurang untuk mengenal saya ini seperti apa sebenarnya. Jadi itu yang membuat dorongan di dalam diri untuk tidak percaya diri. Oke, lalu selanjutnya itu nih, di sini ada tips meningkatkan rasa percaya diri. Kira-kira nih, apa saja sih tips untuk meningkatkan percaya diri? Kita lihat di sini yang pertama, berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, berarti di sini stop untuk insecure, benar banget. Stop untuk insecure atau stop untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa diri kita belum tentu lebih baik daripada orang lain dan diri orang lain belum tentu baik daripada diri kita gitu. Jadi semua itu sebenarnya sama, tapi di sini membandingkan diri itu kayak kenapa sih dia kok berpenampilannya lebih cantik daripada saya gitu kan. Memang kan setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. Lalu yang kedua ada sayangi diri dengan gaya sehat dan self care. Nah, gaya hidup sehat itu di sini ya, gaya hidup yang tak sehat dapat membuat tubuh tersiksa. Nah, membuat tubuh tersiksanya seperti apa sih, Bu? Membuat tubuh yang tersiksa ini kayak kalian contoh nih ya. Ketika kalian tidak pede dengan dengan bentuk tubuh kalian, terutama yang gemuk, itu kayak dietnya itu diet yang ekstrim. Itu kan sama saja kalian tidak sayang dengan diri kalian gitu. Lalu di sini gaya hidup sehat tak hanya membuat fit secara fisik, namun juga meningkatkan kondisi mental dan kepercayaan diri. Jadi ketika kalian sudah cinta dengan diri kalian, sudah sayang dengan diri kalian, maka kepercayaan diri itu akan ada gitu. Jadi kalian tuh harus menerima kekurangan diri dan kelebihan yang ada di dalam diri kalian. Lalu selanjutnya itu ada menerima keraguan diri gitu ya, menerima keraguan diri. Di sini dijelaskan menerima keraguan diri bukan berarti melakukan suatu kegiatan tanpa persiapan, tetapi harus memahami yang akan dijalani dengan tetap merangkul keraguan diri sendiri. Jadi kalian tuh tidak apa-apa memiliki rasa ragu. Kayak kadang kita melakukan sesuatu tuh kayak aku ragu buat ngelakuin ini, tapi aku pengen gitu loh. Jadi kalian tuh tidak apa untuk menerima keraguan diri, tapi jangan sampai keraguan diri kalian itu membuat kalian tidak percaya diri.
Lalu yang keempat itu adalah menetapkan self compassion. Di sini dijelaskan istilah self compassion merujuk pada pemahaman untuk diri sendiri. Dengan menetapkan self compassion, pahami bahwa diri sendiri adalah manusia seutuhnya. Jadi kalian itu harus memahami bahwa diri kalian itu adalah manusia seutuhnya, manusia yang utuh, manusia yang ya sudah, saya begini. Benar tadi yang Ibu jelaskan, kalian harus menerima apa yang ada di dalam diri kalian, entah itu kekurangan kalian atau kelebihan kalian. Jangan sampai semua itu menjadikan kalian tidak percaya diri. Lalu selanjutnya itu ada melawan pikiran negatif, atau dengan kata lain kalian harus positive thinking. Nggak boleh sih negatif terus tuh, nggak boleh negative thinking terus tuh, nggak boleh ya, bahasa gaulnya gitu negative thinking ya, benar kan? Benar. Jadi kalian tuh harus positive thinking, memikirkan hal-hal yang positif gitu loh. Jangan memikirkan ketika kita mau melakukan sesuatu, kita jangan memikirkan negatifnya dulu. Kalau kita sudah memikirkan negatifnya dulu, itu kegiatan tersebut, kegiatan yang akan kita lakukan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kalau kita mikirin positive thinkingnya dulu, pasti akan kegiatan itu akan terlaksana dengan baik, kegiatan itu akan berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, sudah selesai ternyata materinya. Nah, karena materinya sudah selesai nih, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sama Ibu tentang materi ini? Ayo, ada nggak? Kalau nggak ada, siapa nih kira-kira dari kalian yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, siapa? Iya, coba dikasih kesimpulannya. Iya, bagus banget. Coba kasih applause dulu untuk teman-temannya. Oke, benar sekali yang kesimpulan yang diberikan oleh teman kalian tadi. Ya, Ibu tambahkan sedikit untuk kesimpulannya. Benar, jadi kita harus stop untuk insecure, harus percaya dengan diri kita, harus menerima kekurangan dan kelebihan dalam diri kita, harus sayangi diri kita gitu ya. Jangan sampai sesuatu hal yang kita lakukan itu menyakiti diri kita ya. Karena materinya juga sudah habis, waktunya sudah habis, dan sudah diberikan kesimpulan juga tadi ya. Kita akhiri layanan bimbingan klasik kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir di sini, dan Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut dan pulang harus sampai di rumah ya. Kasihan sama orang tua kalian yang sudah menunggu di rumah. Terima kasih.